Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para sahabat-sahabatku yang menghadiri kajian rutinan di malam Jumat ini, dan para sahabat yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam kesehatan, di dalam kedamaian, di dalam ketentraman jiwa. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita awali dengan mengemahkan kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sadaqallahul azim. Di malam yang indah ini kami akan mengkaji tentang sesungguhnya manusia itu adalah simbol. Sesungguhnya manusia adalah kiasan. Sesungguhnya manusia adalah lambang-lambangnya Allah sendiri. Apa buktinya bahwa manusia ini lambangnya Allah? Apa buktinya bahwa manusia ini simbolnya Allah? Apa buktinya manusia ini adalah sanepannya Allah sendiri? Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia adalah sebuah rahasia dan akulah yang merahasiainya. Inilah manusia menjadi simbol-simbolnya Tuhan, simbol-simbolnya Allah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia di bumi sebagai khalifah, wakil-wakilnya Allah. Jadi seluruh manusia ini adalah simbol-simbolnya Allah sendiri. Simbol-simbol kekuasaan Tuhan sendiri. Mari kita buktikan di dalam tiap dada manusia kita. Selama ini di dalam dada kita seolah-olah kita ini adalah Tuhan. Selama ini kita di dada kita seolah-olah kita ini adalah Allah sang penguasa. Kita merasa berkuasa atas segala perilaku dan pergerakan kita. Kita merasa berkuasa bangun dari tidur. Kita merasa berkuasa untuk duduk. Kita merasa berkuasa untuk berdiri. Kita merasa berkuasa untuk berangkat ke kamar mandi, untuk mandi. Kita merasa berkuasa atas mandi. Kita merasa berkuasa untuk sholat. Kita merasa berkuasa untuk ibadah, untuk bekerja, untuk naik mobil, naik motor, dan sebagainya. Itu semua adalah selama ini sebagai ciptaan-ciptaan diri kita di hati kita. Inilah kenyataan bahwa manusia adalah simbolnya Tuhan. Maka manusia merasa dirinya sebagai pencipta apapun yang dilakukannya. Manusia merasa menjadi pencipta atas bicaranya. Manusia merasa menjadi pencipta atas pendengarannya.
Manusia merasa menjadi pencipta atas hatinya. Manusia merasa menjadi pencipta atas segala aktivitas yang diperbuatnya. Sejak dulu sampai setua ini, seolah-olah manusianya jadi Tuhan. Sedangkan Tuhannya tidak ada. Sedangkan Tuhannya gaib. Berarti yang wujud inilah selama ini yang menjadi Tuhannya. Wujud kemanusiaan diri kita inilah yang selama ini mentuhani segala aktivitas kita sendiri. Inilah bukti bahwa kita umat manusia ini adalah simbol-simbolnya Tuhan. Akan tetapi bila kita masih menyaksikan, bila kita masih melihat simbol-simbol saja, maka keyakinan kita, maka iman kita, maka akidah kita hanya kepada simbol-simbol saja. Tuhannya hanyalah simbol. Oh, nama Tuhanku Allah, nama Tuhanku Allah, nama Tuhanku Bapa, Sang Yang Widi, Gusti, dan sebagainya. Semua itu hanyalah simbol-simbol yang mana kita selama ini berkeyakinan hanya kepada simbol-simbol saja, alias halusinasi saja. Bagaimana mungkin kita beriman kepada Tuhan yang telah menciptakan kita? Bagaimana mungkin kita merasa beriman kepada Allah sedangkan Allah tidak wujud bagi kita, alias Allahnya gaib, tidak ada. Apakah demikian yang dimaksud beriman? Apakah demikian yang dimaksud bertakwa? Sebenarnya kita selama ini hanya beriman, hanya bertakwa kepada simbol-simbol saja. Kita hanya beriman kepada diri manusia kita yang wujud. Kita hanya beriman kepada diri manusia kita yang hidup. Kita hanya beriman kepada diri manusia kita yang berkuasa. Kita hanya beriman kepada diri manusia kita yang merasa bisa sholat, yang merasa bisa ibadah. Itulah berhala-berhala yang ada di dalam hati kita selama ini. Inilah tanda bukti bahwa manusia ini adalah simbol-simbolnya Tuhan itu sendiri. Bila tak ada Tuhan, ya takkan pernah ada manusia. Jadi adanya manusia inilah tanda bukti adanya Tuhan itu sendiri. Bila manusianya masih menyembah diri manusianya di dalam hatinya, maka kita masih menyembah simbol-simbol saja. Simbol agama, simbol akidah, syahadatnya hanya simbol, cuma berkata atau mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu bukan syahadat, tapi berkata-kata syahadat, ngomong syahadat, bukan syahadat. Karena kita selama ini hanya nyembah simbol. Syahadatnya ya simbol. Ya asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadir rasulullah, itu hanya kalimat syahadat. Sholatnya kita pun hanya sholat dan menyembah simbol-simbolnya sholat saja. Sholat 5 waktu itu hanya simbol saja. Bukan sholat yang sebenar-benarnya. Sholat yang sebenar-benarnya di sisi Allah adalah aqimis sholata lidzikri. Dirikan sholat. Maknanya di sini bukan mengerjakan sholat. Dirikan sholat, maknanya dirikanlah hidup ini. Bahwa hidup ini loh Allah. Inilah yang dimaksud sholat itu.